Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan membuat video tentang data investor kita yang ada di Indonesia. Nah, pengetahuan ini penting untuk kita tahu bersama supaya kita tahu kita berada di posisi mana saat ini per Mei 2024 ini. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, silakan tolong bantu di subscribe supaya saya bisa terus semangat membuat video di channel ini dan supaya channel ini juga bisa bertumbuh. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, untuk melihat data tentang statistik pasar modal kita, jadi lembaga yang berwenang membuat data tersebut adalah KSEI. KSEI ini kepanjangannya Custodian Central Effect Indonesia. Jadi KSEI inilah yang lembaga berwenang untuk mencatatkan data tentang di pasar modal kita. Nah, ini data per April 2024. Jadi yang terbaru lah ini kan, karena bulan Mei belum habis juga gitu kan. Nah, catatan satu, data mempresentasikan posisi hari bursa terakhir di bulan April 2024. Data demografi dan sebaran investor domestik mencakup seluruh data investor pasar modal Indonesia. Nilai aset pada demografi dan sebaran investor adalah data aset yang disimpan dan dikelola di sistem KSEI, baik dalam CBS dan SIPS. Nah, CBS itu adalah platform elektronik yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi saham dan surat berharga lainnya. Jadi kalau CBS itu identik dengan saham dan surat berharga lainnya. Nah, sedangkan SInvest, platform elektronik yang mengadministrasikan pelaporan dan penyelesaian transaksi reksadana. Nah, jadi ada berapa transaksi transaksi reksadana nanti dijelaskan di statistiknya. Nah, yang pertama kita akan disuguhkan data pertumbuhan investor. Tahun 2021 data investor kita sebagai berikut. Nah, ini ya. Yang pertama warna merah ini adalah data di pasar modal kita. Yang jingga reksadana, yang perak ini adalah saham dan surat berharga, dan yang hijau ini SBN, surat berharga negara. Nah, kita bisa lihat di sini dari tahun 2021 ke 2022, kemudian ke 2023, lalu Februari tahun 2024, Maret, kemudian April, data pertumbuhan investor di pasar modal kita itu terus bertumbuh kawan-kawan. 2021 ada 7.400, 10 juta, 12 juta, 12 juta, 12 juta 600, dan sekarang per April 2024 ada 12.782.965 investor. Tapi ini dibaca sebagai SID. SID ini single identification lah gitu. Jadi kalau kalian mendaftarkan akun saham kalian baik dari sekuritas IPOT, Stockbit, Ajaib, nah itu kan dicatat datanya, nah direkam datanya itu. Jadi itulah, jadi satu akun itu dianggap sebagai satu orang lah gitu kan. Nah, jadi ada sekitar 12.782.965 akun investasi di Indonesia gitu. Nah, pertumbuhannya untuk yang ada di pasar modal kita dari tahun 2021 92,99%, kemudian 2022 naik 37%. Nah, pertumbuhan di 2021 ini sangat luar biasa sekali ya kawan-kawan. Ini kemungkinan akibat dari Covid kemarin kan, investment itu naik lah gitu, dibicarakan di publik gitu. Jadi naiknya luar biasa banget nih. 2022 naik juga, 2023 naik juga, Februari 2024, Maret dan April dia naik terus jadi. Nah, jadi prediksi saya investor saham baik reksadana ataupun surat berharga lain, pokoknya investing di surat berharga lah gitu, itu tingkat literasi digitalnya dan orangnya akan naik terus menurut saya tahun demi tahun nanti. Semoga kita semakin banyaklah investor kita, jangan hanya single identification aja gitu kan, karena kan kita nggak tahu juga, kadang satu orang
bisa buat 2 akun gitu. Misalnya saya sendiri ada akun di iPod, ada akun di Stockbit itu kan. Kalau data saya itu dicatat sebagai 2 akun, nah orangnya itu kan cuma satu, saya sendiri gitu. Jadi tetapi pertumbuhan single identification ini saya yakin juga berkorelasi sama pertumbuhan orangnya langsung yang mengendalikan single identification itu gitu kan. Nah, kemudian ada komposisi investor, individu, dan institusi. Nah, jadi kita lihat yang ini aja ya. Nah, tapi kita bisa lihat semuanya sih. Kalau untuk CBS dia 99,63% itu individu jingga dia kan. Nah, ada 0,37% institusi jadi dari kepemilikan dari data transaksi terkait CBS itu tadi surat berharga kayak seperti saham dan yang lainnya lah gitu kan. Nah, sedangkan Invest ini terkait dengan reksadana gitu. Dan jadi dari seluruh transaksi reksadana yang sebanyak ini didominasi itu sama individu yang bertransaksi gitu kan, individu, baru institusi. Nah, SBN individu juga, kemudian institusi. Nah, ini tingkat jumlah single identification pasar modal kita 99,67% itu diisi oleh individu. Jadi tidak mengherankan mengapa retail itu sebetulnya cukup kuat di pasar modal, karena memang totalnya banyak. Tapi nanti ini akan kita uji lagi dari segi asetnya gitu, nanti ada datanya. Nah, sisanya 0,33% itu institusi. Nah, ini di sini komposisi detail investor individual yang paling tinggi, yakni di April 2024 yang warna merah ada 12.740.458. Jadi yang paling tinggi ya. Yang kedua ada korporasi, kemudian mutual fund, others, pension fund, financial institution, foundation, insurance, securities company. Nah, jadi securities company sebetulnya dikit ya. Dan yang paling banyak adalah individual. Nah, komposisi investor lokal dan asing. Untuk di CBS lokal yang paling banyak, asing 40%, sekitar 40%, lokal 59%. Kemudian untuk di Invest lokal yang menguasai ya 97%. Nah, pasar modal kita juga lokal yang menguasai 99,70%, sedangkan asing cuma 0,30% gitu. Tetapi kita jangan lihat dari, memang kita bagus juga lihat dari total jumlahnya gitu kan, karena semakin banyak berarti semakin berdaulat pasar modal kita. Tapi kita juga lihat dari segi dananya, aset yang dimiliki gitu dari presentasi ini. Nah, dari total seluruh investor di Indonesia, datanya itu adalah 62,16%, yaitu laki-laki gitu. Nah, ini kita yang lihat yang data April 2024 yang warna merah itu laki-laki, dan 37,84% itu perempuan. Nah, total aset dari yang berjenis kelamin laki-laki ada bulan April 2024 ada 1.127 triliun total aset laki-laki yang ada di dunia saham kita, dunia pasar modal kita. Nah, perempuan ada 253 triliun gitu. Nah, untuk pekerjaannya sendiri yang warna merah ini adalah pengusaha. Jadi dari total investor di Indonesia, pasar modal di Indonesia, 15,56% adalah pengusaha, 33,45% adalah pegawai negeri, swasta dan guru, 6,68% adalah ibu rumah tangga, 25,85% adalah pelajar, dan 18,46% adalah lainnya. Jadi tingkat jumlah pelajar banyak juga ya. Saya nggak nyangka sampai bisa sebanyak ini total pelajar, 25,85% ini. Berarti banyak juga investor di Indonesia ini yang masih kuliah mungkin ya, saya kira. Nah, kemudian nah ini kita baca dulu sedikit ini. Jadi dari pekerjaan ini, walaupun swasta ini totalnya cuma 15,5%, tapi dia memiliki aset paling besar kawan-kawan. Jadi uang yang ada di pasar modal kita itu 452 triliun itu uang yang dikelola dari seorang pengusaha. Jadi mereka yang paling besar aset. Yang kedua itu ada dari pegawai negeri
pegawai swasta dan guru ada 412 triliun. Kemudian ibu rumah tangga 65,86 triliun. Pelajar 16,67 triliun, besar juga ya totalnya. Dan lainnya 453 triliun. Nah, ini lainnya ini besar banget. Saya nggak tahu ini apa. Saya kira korporasi yang dan yayasan dan mutual fund, hedge fund gitu-gitulah ya saya kira. Nah, kemudian demografi investor individu. Nah, jadi dari total seluruh investor individu dari sisi usia cukup mengejutkan. Ternyata datanya menunjukkan bahwasanya yang paling besar itu yang berusia di bawah 30 tahun gitu kawan-kawan. Totalnya ada 55,79%. Yang 31 sampai 40 tahun ada 23,89%, dan yang usia 41 sampai 50 tahun ada 11,75%. Yang paling kecil adalah yang di atas 60. Nah, kemudian total asetnya itu yang usia di bawah 30 ini ada 36,47 triliun, yang 31 sampai 40 96,8 triliun, dan yang paling besar itu adalah yang di atas 60 tahun. Total asetnya itu 882 triliun. Jadi sepuh-sepuh ini yang paling besar uangnya di market. Ya, di sini termasuklah Pak Lo Keng Hong ya kan, karena usianya kan udah 60 berapa, 63 saya kira atau 64. Ya, orang-orang terkaya itulah yang pimpin. Bisa kita sebutnya itu, misalnya yang punya BCA, Pak misal Hartono dan Robert Hartono, ya kan, Hartono bersaudara lah pokoknya. Kemudian Pak PP Prajogo Pangestu, dan saya kira dia udah di atas 60 juga itu. Kemudian ya banyaklah Theodor Permadi Rahmat, Wijaja Family, gitu-gitulah. Pokoknya kan rata-rata memang yang orang-orang terkaya di Indonesia itu memang pemimpin-pemimpinnya itu udah di atas 60 tahunan gitu. Nah, kemudian dari total sisi pendapatan atau penghasilan si investor tadi, datanya menunjukkan 38,66% investor kita itu penghasilannya di bawah 10 juta. Nah, ini saya nggak tahu nih, nggak terlalu dijelaskan datanya per bulan atau per tahun, tapi saya rasa ini per bulan ini. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah yang penghasilan 10 sampai 100 juta per bulan ini ya kayaknya. Di angka 45,63%. Jadi ini yang paling banyak ya, yang penghasilan 10 sampai 100 juta. Kemudian yang hijau adalah 100 sampai 500 juta, yang kuning di atas 500 juta. Wih, besar banget tuh. Inilah para pengusaha dan 9 naga itu kan. Dari total asetnya juga kelihatan yang berpenghasilan dari 500 juta itu total asetnya di bursa ada 443,37 triliun. Jadi yang paling besar ya. Ya, dia linear sih dengan total penghasilan. Jadi yang total penghasilan di bawah 10 juta memang total asetnya total asetnya yang lebih kecil ketiga. Yang pertama yang 10 sampai 100 juta total asetnya 151 triliun ya. Yang ini 173, masih besar nih. Jadi memang dari sisi demografi nih saya lihat kesimpulannya anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi asumsi saya, katakanlah dia mengenal saham di umur 20 tahun gitu kan. Jadi usia 20 sampai 30 tahun. Berarti katakanlah kalau dia kuliah atau dia langsung kerja, mungkin dia baru bisa perform di saham dengan cukup baik mungkin di usia 25 tahunan. Jadi kalau kuliah ini ya mungkin tamat di sekitar usia 24 tahun atau 23 tahun ya. Bisa juga sih 22 tahun gitu, tergantung usia kita kuliahnya gitu kan. Tapi memang kalau rata-rata usia 20 sampai 30 tahun itu pengetahuan saya itu kalau nggak kuliah ya udah bekerja, tapi bekerjanya memang belum yang penghasilannya besar-besar banget juga gitu. Nah, kemudian dari sebaran wilayah investor domestik ini
kita bisa lihat di sini yang paling besar itu adalah di Pulau Jawa, kawan-kawan. Ada 67,64% total investor yang berada di Pulau Jawa, dan total asetnya adalah yang paling besar, kawan-kawan, yakni ada 4.406 triliun. Jadi itu total asetnya itu dari seluruh aset yang masuk ke pasar modal di Indonesia itu adalah memakan 94,68%. Jadi memang Jawa menjadi pusatnya lah gitu kan, pusatnya. Yang kemudian yang kedua ada bisa kita lihat di sini ada dari Kalimantan. Nah, Kalimantan total investornya itu 5,33% cuman dari total investor di bursa. Tetapi total kepemilikan asetnya itu berjumlah 130,35 triliun, kawan-kawan. Jadi saya kira memang banyak pengusaha kaya lah saya rasa di Kalimantan gitu kan. Emang iya gitu, itu kan apalah kita bilangnya, land of gold lah gitu. Ada emas di sana, ada batu bara paling banyak kan di Kalimantan, ada sawit gitu, banyak lah. Kemudian yang kedua adalah Pulau Sumatera. Nah, Sumatera orangnya sebanyak 16,71% yang ada di bursa. Kemudian total asetnya 82,99 triliun. Cukup banyak, jadi yang terbanyak ketiga ya. Kemudian dilanjutkan oleh oleh Bali, NTT dan NTB, kemudian Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Ini sebarannya. Jadi memang Jawa lah pusatnya. Kenapa Jawa? Ya wajar aja lah. Kan perusahaan-perusahaan besar semua berpusat di Jawa gitu. Jadi memang wajar Jawa yang menguasai. Nah, kemudian kita lihat di sini pertumbuhan nilai aset di CBS. Nah, dia naik terus dia kan nilai aset di CBS. Kepemilikan asing ini dia cukup naik juga sih, tapi dia kadang ada turunnya juga. Sementara kalau kita yang merah, kepemilikan lokal, kita tetap selalu menguasai ya, yang paling besar gitu persentasenya daripada asing. Nah, ini detail aset tercatat di CBS. Nah, ini CBS itu asetnya apa aja ya? Ini equity, corporate bond, government bond, warrant right, term notes, negotiable certificate of deposit, mutual fund, SBSN, dan yang lain-lain sampai bawah ini. Nah, kemudian ini komposisi kepemilikan investor institusi. Inilah. Jadi bisa kita ambil nanti, kalau kalian mau baca lengkapnya silakan baca aja langsung di sini. Saya nggak terlalu mau banyak membahas di sini. Yang penting kita tahu dasar patok kesimpulan dari data ini apa. Kesimpulan dari data ini adalah tingkat jumlah investor di Indonesia itu terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Semenjak 2021 indeksnya terus bertumbuh gitu kan. Nah, total investor yang paling banyak itu adalah dari lokal gitu. Untuk jumlah memang individual yang paling banyak, tetapi dari sisi asetnya yang paling banyak itu adalah dari pengusaha gitu kan. Uangnya yang paling banyak dari pengusaha. Nah, ini. Kemudian untuk pelajar Indonesia tingkatnya itu yang yang investasi di pasar modal kita itu bertumbuh terus gitu. Jadi potensi pelajar ini juga jangan dianggap sepele ya gitu. Nah, usia di bawah 30 tahun total asetnya udah 36,47 triliun juga itu di bursa. Walaupun masih yang terkecil, tetapi itu akan terus membaik kalau misalnya kita masyarakat Indonesia dan edukasi literasi digital tentang saham ini semakin bertumbuh gitu. Nah, kemudian apa yang dapat kita renungkan adalah ini, kawan-kawan. Saya mau ngasih satu sedikit gambaran logikanya. Kalau misalnya
total seluruh single identification yang ada di pasar modal saat ini adalah ada 12.782.965. Katakanlah ini kan data per April, katakanlah nanti tutup tahun tembus 13 juta, kita bulatkan aja ya. Nah, ini kan total single identification ID, bukan langsung orangnya gitu, karena bisa aja satu orang ada 2 SID gitu kan dari aplikasi sekuritas yang berbeda. Nah, tetapi jumlah ini berkorelasi juga saya yakin dengan orangnya secara langsung, manusianya secara langsung yang berinvestasi, jadi bertambah juga gitu. Nah, satu fakta yang harus kalian ketahui, kalaulah ini 12 juta ini kita bulatkan sampai akhir tahun nanti 13 juta ya, kita katakanlah 13 juta. Jadi ada 13, kita anggaplah satu orang itu memegang satu SID, single identification. Berarti ada 13 juta orang. Kita anggap aja ini ya, kita anggap 13 juta orang yang berinvestasi di Indonesia, baik masuk ke saham, reksadana dan yang lain-lain itulah. Nah, total seluruh masyarakat Indonesia pada 2024 ini di data dari Google saya ambil ada 279.390.258 juta jiwa. Nah, kita katakanlah sampai akhir tutup tahun ini bakal jadi genap 280 juta. Artinya dari 280 juta ada 13 juta masyarakat Indonesia yang memilih dan mengerti tentang investment ya kan. Coba kita lihat berapa persen itu. Dari 13 juta kali 100 dibagi 280 juta. Nah, maka dapatlah 4,64%. 4,64%. Jadi dari total seluruh masyarakat Indonesia yang ada 280 juta, kita anggap 13 juta yang mengerti tentang saham, dan itu masih baru 4,64% dari total seluruh penduduk kita, kawan-kawan. Itu. Nah, coba kita ini data pemilu 2024. Data nanti saya akan jelaskan kenapa ini saya buka data pemilih. Mana ini totalnya? Nah, jadi total rekam nasional dalam dan luar negara laki-laki dan perempuan 204 juta. Nah, jadi berdasarkan data KPU ada sekitar 204 juta orang yang memilih, yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden pada saat itu. Nah, logika ini mau saya pakai untuk menerangkan bahwasanya coba kita hitung dari data ini aja. Artinya kan kalau dia sudah milih, dia bisa milih dia bisa ikut nyoblos, artinya dia udah di usia yang produktif lah dan bisa kita katakan bekerja. Nah, katakanlah dari 204 juta 800 ribu ini, 800 ribu ini yang dari orang Indonesia yang di luar negeri lah gitu kan. Nah, kita hitung 204 juta aja. Nah, dari 204 juta ini jadi berapa persen 13 juta itu kalau dari 14 juta itu yang mau saya hitung. Nah, karena tadi kalau kita hitung dari 280 juta terkesan kayak nanti ada timbul pertanyaan, loh jadi yang anak usia 0 sampai 15 tahun dihitung juga gitu. Nah, gak usah kita hitung. Kita anggap aja yang udah bisa menyoblos, artinya dia sudah minimal 17 tahun gitu kan, sudah bisa buat akun sendiri lah gitu kan, sudah bisa buat akun bank, KTP dan lain-lain lah gitu. Nah, 13 juta dikali 100 dibagi 204 juta kita katakan lah ya, berdasarkan kita pakai data orang dewasa yang sudah berhak memilih dari data KPU tadi. Nah, maka baru 6,37%, katakanlah 6,38%. Jadi kawan-kawan, apa yang mau saya sampaikan, kalau kalian mempelajari tentang investasi saham, kalian adalah orang-orang yang beruntung dan mempelajari ilmu
yang hanya 6,38% orang Indonesia baru ketahui. Itu yang mau saya sampaikan dari penjabaran data berikut ini. Nah, kita lihat juga IHSG kita. Ini data IHSG kita dari tahun 2000 sampai dengan per Mei 2024 ini, dia sudah naik 948%. Jadi kalau kalian lihat juga grafiknya ini, dari tahun 2000 dia naik terus, naik pelan-pelan, ada beberapa tahun yang turun, mungkin krisis ekonomi, tetapi pada intinya dalam jangka panjang dia naik terus. Nah, tesis saya adalah kalau jumlah total investor Indonesia terus bertumbuh dan dari jumlah seluruh investor Indonesia itu semuanya sudah cukup matang dalam literasi digital dan literasi keuangan dan literasi sahamnya, otomatis IHSG kita menurut saya akan membaik dan bisa jadi terbang ke 7.500 atau 7.800 di masa depan. Dan itu sangat berkorelasi baik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kita dan literasi keuangan dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi pasar modal kita makin kuat dan makin berdaulat gitu kan kawan. Oke kawan-kawan semua, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk data yang statistik pasar modal ini. Kalian bisa tinggal searching aja di Google data statistik pasar modal Indonesia KSEI gitu, nanti keluar ini. Untuk siapa tahu kalian bisa ingin mempelajari sendiri gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.